Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Anggraini dari 10202200201. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas 2. Yang pertama, kita akan membuat database dengan judul tugas 2. Setelah itu, kita akan membuat beberapa tabel dengan DDL. Yang pertama, saya akan membuat tabel obat 3 digit NIM. Di sini kita menggunakan create table. Karena NIM saya terakhirnya 201, jadi nama tabelnya adalah obat 201. Di dalamnya kita akan membuat kolom ID obat sebagai primary key dan menggunakan tipe data integer. Setelah itu nama obat dengan varchar atau variabel karakternya berisi 45 karakter. Lalu harga obat dengan menggunakan tipe data integer. Setelah itu kita tutup kodenya dan kita run atau go. Maka tabel obat sudah terbuat. Setelah itu kita akan membuat tabel transaksi. Kita create table. Kita beri judul transaksi obat 201. Setelah itu berisi ID transaksi sebagai primary key dengan data integer dan menggunakan auto increment. Setelah itu kita akan memasukkan ID pasien, tipe datanya integer, ID obat juga integer, dan jumlah obat menggunakan integer juga. Lalu di sini ada waktu transaksi. Menggunakan timestamp karena merupakan satuan waktu dengan default current. Setelah itu karena di sini ada foreign key, yaitu ID obat, kita menggunakan foreign key. Lalu kita masukkan kolom yang menjadi foreign key-nya dengan referensi dari tabel mana. Dan tabel transaksi terbuat. Setelah itu kita juga akan membuat tabel log transaksi obat 21 yang berisi ID lognya menggunakan integer, auto increment,
dan sebagai primary key. Setelah itu ID transaksi. Dan juga total harga. Nah, di sini foreign key dari tabel berikut adalah kolom ID transaksi. Kita masukkan kolomnya. Referensi dari tabel transaksi dan tabel berikut sudah dibuat. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan mengisi data menggunakan DML. Kita menggunakan insert. Masukkan tabel yang mau diubah, lalu masukkan juga kolom-kolomnya. Kita memasukkan kolom. Di sini kita gunakan values. Lalu kita masukkan data-datanya, misalnya ID obatnya 101, nama obatnya paracetamol, dan harga obatnya 3.000. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita memasukkan datanya, ketika kita go, maka datanya akan masuk ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Untuk memasukkan data transaksi pembelian sama seperti query sebelumnya. Berikut query-nya, angka 1 untuk ID pasien, 1 untuk ID obat, 2 untuk jumlah obatnya. Dan ketika di go atau di run, seperti berikut. Baik, setelah itu kita akan membuat trigger. Nah, after insert ini, berikut penjelasan dari trigger yang dibuat. Untuk after insert ini, trigger ini berjalan setelah ada penambahan data pada transaksi obat 201. Terus new ID pasien, new obat, dan lain-lain menggunakan data baru yang dimasukkan untuk membuat entry log. Setelah itu harga obat diambil dari tabel obat 201 berdasarkan ID obat. Total harga dihitung dengan rumus jumlah obat dikalikan harga obat. Insert into log transaksi obat 201 menambahkan otomatis record baru ke tabel log setiap ada transaksi. Baik, sudah untuk trigger. Untuk trigger sudah selesai. Setelah itu kita akan membuat start procedure. Nah, untuk membuat start procedure, kita akan menggunakan query seperti berikut. Yang pertama, kita akan create pertama kita akan menggunakan delimiter.
Setelah itu kita create prosedur dengan isi yaitu di dalam ID pasien, enter, lalu di dalam ID obat, enter, ini yang jumlah obat, setelah itu design salah satunya yaitu declare deklarasi harga ke desimal 10,2. Begitu juga dengan total harga dan transaksinya. Berikut query untuk prosedur. Nah, ini tuh fungsinya untuk memasukkan transaksi untuk pasien ID 2 yang membeli obat ID 1 sebanyak 5 tablet, lalu otomatis mencatatnya di tabel log transaksi. Setelah itu, kita akan memanggil query yang sudah kita jalankan tadi menggunakan call. Tambah obat 3 digit name, lalu masukkan angkanya. Nah, di sini kita akan memanggil call tambah obat 3 digit dari name dengan nomor ID pasien, ID obat, dan juga jumlah obatnya. Nah, berikut query untuk membuat user dan juga mengatur hak akses. Misalnya kita menggunakan nama database kita, lalu seperti pada soal, di sini kita menggunakan nama John. Teguh. Lalu berikut ini merupakan user selanjut masih pada hak akses user, namun yang John tadi itu hanya dapat memasukkan data insert, tapi tidak bisa melihat isi tabel, sedangkan user yang kedua ini dia hanya bisa membaca data select, tapi tidak bisa menambahkan data.
bisa dilihat dari eh, hasil runningnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.